Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menggelar asesmen bagi calon kepala sekolah dan pengawas tingkat TK, SD, dan SMP Selasa 27 September di Aula B Dinas Pendidikan. Asesmen diikuti setidaknya oleh 60 peserta. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari proses seleksi administrasi dan portfolio calon kepala sekolah dan pengawas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim menyampaikan bahwa rekrutmen ini diawali dengan sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tahapan seleksi. Dalam pelaksanaan tahap asesmen ini, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Universitas PGRI Semarang. Pihaknya berharap nantinya setelah dilakukan sejumlah tahapan seleksi bisa didapatkan kader pengganti, calon kepala sekolah dan pengawas di seluruh satuan jenjang pendidikan yang berkompeten dalam memajukan pendidikan di Kota Pekalongan. Jadi ini alhamdulillah pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan hari ini menyelenggarakan asesmen yang merupakan bagian pentahapan dari proses penyaringan dan pemetaan calon kepala sekolah dan pengawas untuk semua jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, yaitu calon kepala sekolah TK, SD, dan SMP serta pengawas TK, SD, dan SMP. Untuk peserta ini alhamdulillah tercatat kurang lebih sekitar 60 orang ya, 60 orang. Tadi mewakili dari semua jenjang pendidikan. Kemudian saat ini sebenarnya merupakan proses tindak lanjut setelah sebelumnya kami juga melaksanakan proses seleksi administrasi kepeminatan semacam itu. Sebelumnya kita juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah karena kita memang ke depan membutuhkan kepala sekolah dan pengawas, sehingga kami membuka kesempatan untuk proses rekrutmen ini. Kemudian sudah masuk secara administratif persyaratan, kemudian tentunya yang semua telah memenuhi persyaratan memasuki juga ada proses berikutnya kegiatan portofolio. Jadi terkait dengan potensi dan kompetensi mereka untuk mengungkapkan jati diri masing-masing yang nanti ini akan menjadi pertimbangan, dan hari ini merupakan tahap ketiga yaitu asesmen yang kami kerjasamakan dengan Universitas PGRI Semarang, UGRIS Semarang. Yang ini alhamdulillah dari beliau timnya sudah hadir. Kemudian tadi setelah ada pembukaan ini melalui proses seleksi, tadi disampaikan oleh Pak Wiyoko tadi untuk seleksi pertama ini berupa psikotes semacam itu. Kemudian nanti selanjutnya semacam tes akademis ya, tes bidang semacam itu yang sesuai dengan peminatan sebagai calon kepala sekolah dan pengawas. Tentunya nanti masih ada proses berikutnya karena tentunya yang mereka sudah lolos seleksi ini akan juga ada pertimbangan-pertimbangan dari tim yang ada di dinas yang nantinya pengambil kebijakan utama adalah pejabat pembina kepegawaian, dan ini adalah Wali Kota Pekalongan yang nanti akan menerbitkan SK kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Pendidikan untuk jenjang pendidikan yang memang memerlukan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Profesi Universitas PGRI Semarang, Wiyaka, menjelaskan syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas di satuan pendidikan sudah diatur dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Dalam asesmen ini ada 2 tes yang dilakukan, diantaranya tes psikotes untuk menilai dan memotret kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja peserta. Selain itu juga dilakukan tes akademik atau bidang sesuai dengan posisi yang diminati. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang telah melibatkan kami menjadi bagian dari proses untuk menyiapkan, memetakan kebutuhan kepala sekolah dan pengawas di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Dinas sudah menyiapkan sebenarnya melalui track yang ada, karena syarat kepala sekolah dan syarat pengawas sekarang ini kan sudah diatur dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2001 kalau tidak salah, terkait dengan penugasan guru menjadi kepala sekolah. Nah, jalurnya adalah melalui salah satunya adalah menjadi guru penggerak. Nah, nampaknya di Kota Pekalongan ini ada tradisi yang bagus ya,
yang ikut atau yang telah mengikuti guru penggerak, nampaknya jumlahnya juga lumayan banyak. Sedangkan dinas juga berkebutuhan untuk memetakan, menyiapkan kepala sekolah dan pengawas yang bukan hanya bergantung pada guru penggerak, tapi juga ada instrumen lain yang ikut dipertimbangkan. Sehingga itulah fungsi kami dilibatkan dalam proses ini adalah untuk melihat calon pengawas dan calon kepala sekolah dari perspektif lain. Nah, untuk itu kami melakukan tes, ada dua bidang, dua sasarannya. Yang pertama adalah psikotes yang disiapkan oleh teman-teman dari tim psikolog dari Universitas PGRI Semarang. Ini psikotes bertujuan untuk mengungkap atau memotret kecerdasan, memotret kepribadian dan sikap kerja dari calon kepala sekolah maupun calon pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tes tertulis yang terkait dengan bidang, sesuai bidang yang dipilihnya, apakah kepala sekolah atau pengawas itu. Sehingga dua materi itu yang nanti hasilnya secara akumulatif akan digabung dengan penilaian portofolio yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, gitu. Kalau untuk syarat mengikuti asesmen sendiri apa sih? Ya, kalau syarat mengikuti asesmen ini semuanya bergantung dari keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Jadi kami hanya datang dalam posisi sebagai lembaga yang akan melakukan asesmen itu. Nah, apakah mereka sudah melalui seleksi? Tentu pasti sudah melalui seleksi. Nah, itu yang tahu persis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Untuk tahapan penilaian sendiri, apakah langsung nanti bisa dilihat atau seperti apa Pak hasilnya? Karena ini bukan CAT, bukan computer assisted test ya, tapi tes manual. Kami ada proses, jadi hitungan kami 2 hari lah. Kintana Agna, Botik TV melaporkan.